Oke, kita akan bahas latihan mengenai larutan dan redox. Seperti biasa, satu video akan dibahas 10 soal dulu ya. Dan nanti setiap video 10 soal. Nomor 1, ini kita ditanya, ada data 5 sampel. Diketahui derajat ionisasi larutannya, kemudian hasil uji nyala lampu, dan hasil uji gelembungnya. Yang merupakan larutan non-elektrolit yang mana nih? Larutan non-elektrolit itu jelas yang derajat ionisasinya 0%, tidak terurai sama sekali menjadi ion. Jadi kalau diuji dengan uji nyala lampu dan uji gelembung, tidak ada hasil yang positifnya, jadi nggak ada nyala lampunya dan tidak ada gelembungnya. Ini harusnya tidak ada ya. Karena kalau tidak terionisasi, larutan itu tidak menghantarkan listrik ya, jadi nggak ada gelembungnya waktu diuji gelembung. Nomor 2, dari antara larutan-larutan berikut ini yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah, nah ini ada asam sulfat, asam kuat, ada asam sianida, asam lemah, ada natrium hidroksida, ini adalah basa kuat, dan ada amonia, ini adalah basa lemah. Jadi yang termasuk elektrolit kuat nomor 1 dan 3. Nomor 2 dan 4 itu adalah asam lemah dan basa lemah, jadi dianggapnya elektrolit lemah. Berikutnya kita ditanya mana yang termasuk reaksi oksidasi. Nah, oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Jadi elektronnya nanti diperoleh di akhir reaksi sebagai produk. Nah, di sini yang elektronnya dilepas itu adalah reaksi nomor 2 dan 4. Kalau nomor 1 dan 3 itu justru elektronnya diikat. Itu adalah reaksi reduksi. Nomor 4. Kita diminta memperhatikan ketiga ion yang mengandung unsur sulfur. Nah, kita ditanya mana ion dengan bilangan oksidasi sulfur tertinggi. Kita lihat dulu, yang pertama ini adalah ion sulfit. Bilangan oksidasi O-nya -6. Berarti jumlah bilangan oksidasi S dan O di sini harus sama dengan muatan ionnya -2. Berarti jumlah bilox sulfurnya +4. Sulfurnya kebetulan 1 atom aja. Bilox sulfurnya berarti di situ +4. Berikutnya ion tiosulfat. Jumlah biloxnya harus sama dengan muatannya -2. Berarti jumlah bilox sulfur di sini adalah +4. Sulfurnya ada 2 atom, jadi bilox per 1 atomnya +2. Berikutnya ada S4O6 nih. Kalau kita hitung bilox O-nya kan -2, jumlah bilox O-nya -12. Jumlah bilox S-nya berarti +10. Jadi bilox per 1 atom S-nya 2,5. Nah, kalau diurutkan dimulai dari ion dengan bilangan oksidasi sulfur tertinggi, jadi urutannya adalah 1, 3, 2. Oke. Berikutnya ini ada 4 senyawa yang mengandung atom hidrogen, mana senyawa yang bilangan oksidasi atom hidrogennya bukan sama dengan +1. Nah, ini yang pertama hidrogennya berpasangan dengan silikon, silikonnya non-logam. Jadi silikonnya yang bilangan oksidasinya -4 ya. Kalau dengan magnesium, magnesium ini aturannya lebih prioritas daripada hidrogen, jadi magnesiumnya +2 ya. Hidrogennya berarti -1 di situ. H2O2 ini aturannya kita tentukan dulu bilangan oksidasi hidrogen ya. Karena hidrogen aturannya lebih prioritas. Kalau dengan natrium, natrium ini golongan 1A, jadi natriumnya lebih prioritas. Yang ditanya bilangan oksidasi hidrogen yang bukan sama dengan +1. Berarti ini terdapat pada senyawa nomor 2 dan 4 ya. Nomor 6, kita diberikan 4 reaksi kimia dan kita ditanya mana yang termasuk reaksi konproporsionasi. Ini adalah reaksi yang hasil oksidasinya sama dengan hasil reduksinya. Nah, kita hitung dulu bilangan oksidasi per 1 atomnya di sini. Gini. Kita hitung satu-satu.
Hati-hati yang teliti. Ingat bilangan oksidasi selalu dilihat per satu atom. Nah, di sini bilangan oksidasi yang naik itu dialami oleh unsur sulfur ya. Di sini sulfurnya dari +2 berubah jadi +4, ini naik. Sekaligus turun ya. Dari +2 jadi 0. Nah, ini reduktor sama oksidatornya sama nih, sama-sama kalium tiosulfat. Jadi ini adalah reaksi autoredox. Kalau nomor 2, bilangan oksidasi Br-nya dari 0 berubah jadi -1 dan +7 ya di situ. Nah, ini juga autoredox. Yang nomor 3, bilangan oksidasi Cu-nya di sini berubah jadi +1 ya. Bilangan oksidasi O-nya turun dari 0 jadi -2. Nah, hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama nih, Cu2O. Berarti yang nomor 3 konproporsionasi. Nomor 4, bilangan oksidasi Cl-nya berubah menjadi dari dari -1 dan +3 menjadi 0. Jadi dia naik dari -1 jadi 0 dan turun dari +3 jadi 0. Hasil oksidasi dan reduksinya sama-sama Cl2. Jadi ini reaksi konproporsionasi juga. Jadi jawabannya 3 dan 4. Nomor 7, di antara spesies berikut ini yang tidak dapat mengalami autoredox. Nah, kesamaan ketiga spesimen yang ada di sini sama-sama mengandung nitrogen. Nitrogen ini golongan 5A, nomor atomnya 7. Jadi nitrogen bilangan oksidasi minimalnya itu -3, bilangan oksidasi maksimalnya +5. Karena dia bisa mencapai kestabilan dengan cara menerima 3 elektron atau melepas 5 elektron. Kalau kita hitung bilangan oksidasi nitrogen di ion yang pertama, ini ion nitrat, di sini +5. Nah, ini bilangan oksidasinya sudah maksimal. Jadi tidak bisa naik lagi, hanya bisa turun. Hanya bisa mengalami reduksi, hanya bisa jadi oksidator. Kalau yang tengah, ini ion nitrida N3-, bilangan oksidasi N-nya berarti ini -1/3. Nah, ini sih masih bisa turun dan bisa naik ya. Jadi bisa mengalami autoredox. N2 unsur bebas, molekul unsur, bilangan oksidasinya 0 berarti ya. Nah, ini juga masih bisa naik dan bisa turun. Karena angkanya masih ada di range ini. Oke. Nomor 8, kita lihat reaksinya di sini. Hitung dulu bilangan oksidasi per satu atomnya. Di sini I mengalami kenaikan bilox, sulfur mengalami penurunan bilox. Yang ditanya mana yang berfungsi sebagai oksidator dan hasil oksidasi. Oksidator itu yang mengalami reduksi. Dia oxidizing agent. Jadi SO4. Hasil oksidasinya, hasil kenaikan biloxnya I2. Jadi jawabannya B. Nomor 9. Nah, ini mana katanya pernyataan yang tepat mengenai reaksi yang ada di sini. Ini reaksi pembentukan hidrogen peroksida ya. Nah, yang pertama ini kita punya NH4S2O8. Kita pecah dulu ya, ini jadi ion amonia dan ion S2O8-nya. Karena amonianya ada 2, pasti S2O8-nya muatannya 2-. Nah, kemudian kita hitung bilangan oksidasi H-nya dulu nih dalam NH4. Bilangan oksidasi H kan +1 per atom. Berarti di sini bilangan oksidasi H-nya -3. Bilangan oksidasi O di sini -2 per satu atom. Karena ada 8 jadi -16 jumlah biloxnya. Berarti bilangan oksidasi sulfurnya di situ adalah +7 ya.
Kemudian H-nya kita hitung juga, O-nya dihitung. Dalam H2O2 yang lebih prioritas berarti bilangan oksidasi H dulu ya. Nah ini dipecah lagi nih. Jadi ion NH4+ dan ion HSO4-. Bilangan oksidasinya dihitung per satu atom seperti tadi ya. Ini hidrogen dulu yang ditentukan, terus oksigen. Nah baru selebihnya sulfur. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Reduktornya adalah, nah reduktor itu yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi itu adalah unsur oksigen nih. Dari -2 bilangan oksidasinya berubah menjadi -1. Ini kan naik ya. Nah, jadi reduktornya itu harusnya adalah H2O. Oksidator itu berarti yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi ini nih, bilangan oksidasi sulfur dari +7 menjadi +6. Jadi harusnya oksidatornya ini. Nomor 3, NH4HSO4 merupakan hasil reduksi. Nah, ini betul. Karena ini adalah produk hasil penurunan biloks. Di situ terlihat yang biloksnya turun adalah sulfur. Terus H2O2 merupakan hasil reduksi. Nah ini salah. H2O2 ini adalah hasil oksidasi. Jadi jawaban yang benar cuma nomor 3 aja. Yang ditanya jumlah pernyataan yang tepat. Nah hanya 1. Nomor 10. Fosfor diperoleh melalui reaksi yang dinamakan proses Wohler. Ini reaksinya. Nah, kita ditanya bilangan pernyataan yang salah. Kita hitung dulu bilangan oksidasinya. Di sini kalsium golongan 2A. Oksigen di sini bilangan oksidasinya -2. Ada 8 terus itu. Jadi -16 jumlah biloksnya. Jadi jumlah biloks fosfornya +10. Fosfornya ada 2. Biloks per satu atom fosfornya +5. Di sini SiO3 berarti Si-nya +6 ya. Karbon unsur bebas berarti 0 biloksnya. Di sini ada Ca yang kita tahu duluan ya, O-nya dulu baru Si-nya kita hitung. P4 molekul unsur biloksnya 0. CO kita tahu biloks O-nya dulu baru C-nya ditentukan. Nah, kita lihat bilangan oksidasi fosfor dari +5 berubah menjadi 0. Berarti pernyataan pertama betul. C di sini berfungsi sebagai oksidator. Kita lihat bilangan oksidasinya C naik nih. Nah, yang mengalami kenaikan biloks atau yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor. Jadi pernyataan ini salah. Ini harusnya reduktor. Kemudian bilangan oksidasi Ca di sini tetap, iya ya, memang di akhir +2, di awal juga +2, berarti betul. Reaksi ini memiliki satu oksidator. Nah, oksidator itu yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini adalah ini ya yang pertama. Kemudian yang tereduksi lagi Si nih. Si +6 berubah jadi +4. Reduksi juga. Jadi di sini ada 2 oksidator. Oksidatornya itu kalsium fosfat dan SiO3. Nah, jadi pernyataan yang benar hanya nomor 1 dan 3.